Ketimbang bahasan berat-berat ini, apa namanya? Gue mau nanya, gimana kabarnya kalian berdua nih? Dari Haris dulu deh. Apakah sudah terbiasa dengan WFH atau apa namanya? Apa kalau kita tuh sekolah apa? Belajar Daring. mengajar daring ya? Iya. Perkuliahan daring ya? Satu kata sih Pak. Apa tuh? Stres gua, woi. Oh, Gila. masih stres ya, masih stres ya. Sangkan gua Gila udah nggak di lu. tahap stres gitu, di tahap yang udah bisa menerima gitu loh. Gak ada jeda anjir. Rasa gak ada jeda hidup gua. Kayak Classroom gitu-gitu apa? aja ya, kayak Meet, dejavu gitu. Meet 1, Google Meet 2, pindah lagi ke Zoom, Bang. Dan lu ngerasa kayak dejavu nggak sih, kayak lu bangun tidur gitu lagi, lu bangun tidur Iya, gitu lagi gitu loh. iya. Gue bahkan ya pernah ya satu kelas ya, gue ya bukan buat untuk dicontoh ya siapapun yang mendengar ini ya, Iya maksud iya. gue ketiduran cuy, bener-bener, dan gue ditinggalin di apa di Google Meet itu sendiri anjir. Oh jadi yang lain udah left. Udah live anjir, gue gak kebangun. Stres beneran dah. Luar biasa, Kalau menurut gue sih jadi luar stres, biasa. jadi stres banget kalau menurut gue. Gue Gokil harap sih. kuliah lagi sih. Kalau gue sih Di- selalu ngiri anjir sama, kan kalau di kampus gue tuh banyak teman-teman gue artis ya. Dia tuh masih punya agenda anjing. Kok bisa ada orang masih punya agenda lu? Heran gue. Salah satu contohnya tuh teman sekelas gue tuh Nadine Hamiza. Jadi itu dia kan beberapa waktu lalu kan podcast sama Deddy Kobusier kan. Di detik itu langsung kayak anjing gue pengen jadi artis anjing. Jadi apa namanya gue tuh bisa nggak yang monoton gitu loh. Karena gue percaya bahkan orang tuh bisa mati karena kejenuhan anjir. Asli deh. Kayak lu tiap hari bangun tidur anjing, online lagi, online lagi, online lagi. Sampai tuh sebagus-bagusnya laptop lu nih ya, sebagus-bagusnya layar laptop lu, pusing-pusing juga pak ujung-ujungnya. iya. Yang dulunya tuh kita kalau main game bisa 12 jam ke atas gitu ya, kayak wah ini layar nih apa namanya hertznya kan tinggi ya, jadi enak tuh dipandang tuh. Sekarang mah nggak ada bedanya, yang hertznya tinggi yang hertznya rendah sama aja pusing-pusingnya itu. Udah Pak, lu sekarang beralih aja jadi musisi deh Pak. Bikin Waduh. lagu-lagu indie. Iya ya, Udah, musisi ya, mantap juga ya. Nggak ada gigs tapi di tengah-tengah lagu lu kasih kayak puisi gitu. Dengan teman-teman yang lagi galau. Kalian pasti bisa melewati ini. Nadine kan gitu kan. iya betul betul Style, betul. style musiknya begitu kan. Betul betul betul. Agak agak menyentuh perasaan perasaan kaula muda yang sedang tersakiti gitu Betul kayak. betul betul. Jangan lupa pasang lilin Kalian tuh ya pasti kalau dengerin kuat. gitu ya. Kalian pasti kuat. Coba Aduh. apa bikin Pak? Iya ya. Coba Kayaknya nanti aku nanti gue kan coba nyari deh, nanti galau gue kan. coba. Gitu. Gue apa namanya? Kalau Nadine kan puisi, kalau gue mungkin pantun gitu. Eh, Iya, kayak ya. iya gitu. Oke. Kalau Arfan gimana, Van? Masih kuatkah menjalani kehidupan rumah ini? Kehidupan rumah, bener-bener rumah ini. Ya, kalau gue sih cuma satu ya. Gak kemana-mana tuh emang gak enak sih. Jadi ya Iya. udah bosen gitu. Kepengennya emang kalau misalnya nih selesai corona nih, lu pengen kemana deh? Satu tempat yang lu pengenin banget. Pingin pingin jalan-jalan aja ke entah ke Bandung kayak kemana kayak pokoknya jalan-jalan aja deh. Oke, oke. Kalau Harits, tempat yang pengen banget dikunjungin setelah corona selesai gitu. Ini sih gue lagi mikir nih. Gue lagi mikir. Gue gak tahu pengen kemana. Cuman pengen intinya gue pengen keluar kayak ya intinya nggak harus pakai masker lah. Ngep gue. Wah, iya sih. Gila nikmat Pakai banget masker ketika mulu lu tuh bisa ngep keluar cuy. tanpa pakai masker ya. Ah, Itu yang bisa tuh hanya selebriti itu.
keluar tanpa masker. Ya gue nggak pengen jauh-jauh ke Bandung kemana ya. Bisa sepeda-sepedahan lucu ya sekitaran Iya ya. Jakarta tanpa pakai masker kan. Maksudnya lu sepedahan pakai masker mampus lalu. Parah cu, gue pernah tuh cobain tuh dari rumah gue Bintaro ke BSD 30 kiloan lah ya. Itu Kan? pakai masker pak. Cobain deh. Gila, Sakit udah kayak orang banget, gak asma ngerti gue. Iya. Makanya pengen banget gue kayak gitu doang. Udah sesimpel itu doang sih. Gak pengen kemana-mana. Gue cuma pengen semua kembali normal. Ini nggak ada yang pengen ke KUA gitu, kelar corona. Ngomong-ngomong ya, sadar atau enggak sih lu ya? Entah temen lu ada juga apa enggak yang kayak begini. Itu tuh jadi Nikah ya? nikah. Nah, Snapgram gue sih enggak. Ini loh lamaran semua loh. Gue bingung loh. kenapa Perasaan sih gue teman-teman kita tuh kenapa sih gak kuat syahwat apa gimana sih aja? gak tahu. Lu juga. Iya Vane, temen lu ada yang nikah juga ya Vane? Iya cu, mendadak tuh nikah cu. Padahal gue terakhir tuh lihat dia pacarnya bukan itu cu. Tiba-tiba nikah sama orang lain. Kita cabang baru atau gimana? Wah makanya gue gak ngerti dah tuh. Aduh, lemes gue. Ternyata yang dinikahin tuh adik kelasnya dia anjing. Wah. Bisa gitu anjing. Bukan pacarnya tiba-tiba nikah. Lagi zaman Aduh. tapi emang bukan pacaran nih nikah, lagi zaman. Tapi lucu juga gak sih kalau dipikir-pikir kayak corona ini kan membuat populasi berkurang banyak, tapi suami istri juga pada menambah populasi banyak gitu kan, digaskan semua gitu. Kayaknya efek juga gak sih untuk teman di rumah gitu kan, buat lucu-lucuan. Iya. Buat lucu-lucuan gimana itu? Lucu-lucuan ya, mungkin maksudnya tuh gini ya, ketimbang bosen ya, itu efek gabut kayaknya sih ya Rich ya, efek gabut sampai Ketimbang zina. Ingat teman-temanku, berbahaya. Kalian tuh kalau bisa nikah lah daripada zina. Kan makanya mungkin itu sih kayaknya alasannya sifat Vin. Gue yakin iya kayaknya mereka tuh pada hijrah kan, alhamdulillah mendapat pencerahan. Daripada gue pacaran terus sama yang ini, gue nikah sama yang B gitu, yang ditinggal gitu kan. Roh tuh halal. Gak salah sih, cuman gue mempertanyakan kenapa saat seperti ini. Oh murah, semuanya murah. Yes, betul sih, murah ya, bener. Nggak banyak invitation gitu-gitu ya. Jadi gue harus nikah nih sama cewek gue nih. Jadi siapa nih yang mau nyusul nih? Mau nikah juga nih? Corona gini. Kita gambreng dulu kali ya. Ya gambreng gak tuh. Jangan kitanya yang gambreng bro, calonnya yang gambreng. Calonnya aja yang gambreng. Lu kan juga masih pada Tekken kan? Masih pada Tekken. Masih kan? Ya udah kita gambreng biar biar adil. Malah Arvan udah mau Tekken yang kedua ya Wan? Oi. Lu udah mau Tekken yang kedua kan? Ya enggak lah. Buset, cabang anjir. Tekken yang kedua gitu. Buset ya. Iya cuman banyak loh. Oh teman-teman yang nikah gitu ya. Yang memiliki keluarga baru gitu kan. Gue sih gila sih. Iya kan, jadi kalau pagi kan gak disambut dengan kata-kata pagi sayang dari WA, tapi langsung kan kayak, bangun cari duit. Kan gitu. Bangun cari duit, WFH gitu. Seharian terus kan sama Bebeb kan, aku lagi nyari duit untuk kamu sayang, depan laptop terus. Padahal kalau di chat RL Alt itu lagi main GTA. GTA-nya GTA 5M lagi.
Iya. Aduh. Kamu beli ini berapa? Oh cuma 100.000. 100.000 ndasmu. Tapi lu apa namanya? Berarti nggak punya kesibukan lain, Rit, selain kuliah gitu. Enggak sih. Gue kangen ngelik bikin short film doang. Jadinya kan nggak bisa sekarang ya. Iya sih. Jadi palingnya nulis sih. Vin, kalau sekarang gue jadinya cuma nulis skrip Naskah. apa yang pengen gue bikin. Gue Hmm. bikin listnya dulu kan dari yang paling Iya, mungkin gue iya. bikin dan yang paling perlu budget dan lain sebagainya gitu-gitu. Paling gitu doang sih. Jadi lu itu memang yang tipikal yang nggak mau keluar atau memang nggak punya alasan untuk keluar? Kalau gue keluar, kadang-kadang keluar, tapi sekarang pun keluar juga gak nyaman gak sih? Maksudnya Hmm. lu cuma sebentar, lu nggak bisa lama, duduk pun kayak dipisah gitu kan, beda. Jadinya gue lebih prefer beli makanan di rumah dibanding gue keluar. Oke, Saat oke. ini selama masih ada yang dibilang PSBB ya gue akan lebih baik makan di rumah, beli makanan makan di rumah. Tapi lu sadar gak sih PSBB yang sekarang kayaknya nggak PSBB deh anjir. Iya nggak sih? Ya semenjak pilkada mana ada PSBB sih? Oh gitu, pilkada nih yang ngomong ini. Iya ya, aduh bahaya nih. Aduh. Kijang satu. Kijang satu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, maksud gue eh itu juga salah satu yang harusnya kita concern juga ya, soal pilkada. Ya oke lah ya, apa namanya, waktu kemarin-kemarin ini kan ada masalah yang FPI juga ya, yang berkerumun juga. Cuman ya pilkada ternyata kerumunan tidak dapat dihindarkan juga kan. Tapi kalau FPI gimana pendapat lo? Apanya nih, tentang pembubarannya atau apanya nih? Kerumunannya gimana? Kenapa? Kerumunannya? Kerumunannya dulu. Ya kerumunannya dulu. Kerumunannya udah pasti, karena sekarang ini COVID sudah pasti salah ya, maksudnya sampai segitu berkerumunnya gitu loh. Itu kan udah bukan masalah 10-20 orang, itu kan masalah ratusan orang kan. Dari waktu Era kan penjemputan. Google Maps juga kan Iya, itu gila sih udah memang. jalan kaki gila. Itu gua kan lihat, gak usah lihat Google Maps, lihat apa namanya, orang rekam gitu kan dari atas gitu. Ih, udah kayak, maaf ya bukannya melecehkan, cuman seperti nampaknya tuh seperti kacang gitu loh, kacang pilus, tau gak lo yang putih gitu. Saking banyaknya Putih gitu loh. semua. Ya. Saking banyaknya. Otomatis ya itu salah gitu. Namun Secara sampai peraturan sampai apa namanya dipidana itu ya gimana ya, Rich ya? Sampai dipidana gitu menurut gua agak kurang tepat sih. Kalau memang kan Habib Rizik kan di penjaranya itu kan alasannya karena kerumunan itu kan, lebih ininya kan ya, Rich ya? Iya, Iya kan? kerumunannya awal-awalnya. Awal-awalnya. Nah, makanya gue bilang lah, kan harusnya cukup bayar denda yang sudah ditentukan sudah gitu kan. Dan yang harus dipertanyakan sebenarnya yang apa namanya, apalagi yang ini ya, kalau penjemputan sebenarnya ini sih mungkin aja ya, kita positive thinking atau husnuzon aja, mungkin Habib Rizik sendiri sebenarnya nggak berharap dijemput, cuman karena mungkin pengikutnya itu udah segitu kangennya sama beliau sehingga nggak bisa terbendung lagi tuh pada berkerumun dan Menurut gua sebagainya. ada ininya loh dari Pak Mahfud loh. Kan dibilang katanya ditanya wawancara, gue masih ingat banget itu ada wawancara eksklusifnya Pak Mahfud, ditanya Habib Rizik mau pulang gitu, katanya mau dijemput sama pengikutnya gitu kan. Kata beliau ya jemput aja gitu kan. Iya. Seberapa banyak sih pengikutnya gitu kan. Iya. Yang jadi masalah kan sebenarnya kan yang di ini kan ya, yang di pernikahannya. Nah, di pernikahan anaknya kan. Jadi ya
terus dipidana ya menurut gua kurang lah ya, kurang oke lah ya. Cuman ya sudahlah, itu hukum sudah berjalan dan udah seperti itu gitu ya. Jadi ya sudah gitu, kita sebagai rakyat biasa ya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk beliau dan juga untuk FPI juga sih, karena FPI ya kata Pak Mahfud sih bukan dibubarkan tapi tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas, ya itu sama aja sih. sama Pembekuan. sama aja Bambang. Tidak ada bedanya. Kalau menurut lu gimana Pan tentang FPI Pan? Iya, kalau menurut gue sih berlebihan lah apa hukum-hukum pidana. Kalau memang apa itu kan Habib Rizik ya. Kalau menurut gue berlebihan. Cuman kalau yang FPI dibubarkan, ya gue juga gak setuju sih karena apa ya? Karena sebenarnya kalau FPI-nya sendiri kan udah termasuk ormas legend lah di Indonesia ya. Dia suka gerbek hotel gitu kan ya. Pokoknya gerbek orang maksiat kerjanya kan. Kalau FPI nggak ada, otomatis kita nggak ada nggak bisa ketawa-ketawa lagi hotel digerebek. Oh gitu ya, Iya. gitu ya. Oke deh, oke. Oh, Vin, gue tahu Apa tuh? Vin, Apa? kenapa teman-teman kita nikah. Kenapa tuh? FPI kan udah dibubarin, Heeh. ya kan? Jadinya daripada dia begitu kan, udah FPI udah nggak ada, jadinya gue nikah aja gitu. Apa hubungannya FPI nggak ada terus nikah? Nggak ada sih, gue juga bingung jadinya karena aneh sebenarnya, kan pilkada jalan tapi Iya, ditanya kerumunan jadinya lucu. iya ya. Maksud gue, ya semua itu harus, kita demokrasi kan. Semua harus adil, seadil-adilnya. Siapapun, kalau memang Habib Rizik itu ditangkap atas atau karena kerumunan yang dikarenakan acara yang dibuat oleh beliau, otomatis kalau ada orang lain membuat acara atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerumunan, harusnya bisa dipidana juga dong, Ya makanya ya kan? Gitu. Makanya nih tadi balik lagi soal hukum ya. Hukum di Indonesia ya. Tadi seperti yang di awal kita ngomong juga kan, eh orang kalau nggak mau vaksin suruh bayar 100 juta ya denda, atau enggak penjara 1 tahun, ya kan? Itu kan gila. jelas-jelas itu melanggar HAM, seperti yang dibilang oleh salah satu anggota dewan juga yang menentang vaksin. Itu melanggar HAM kalau misalnya memaksa, ya. Anehnya ada anggota dewan yang ngomong begitu tapi tetap aja peraturannya atau polisinya itu ya tetap begitu. Kan menurut gue tuh udah salah satu hal yang aneh yang patut dipertanyakan. Padahal kan fungsi anggota dewan itu kan untuk menjaga agar rakyat itu memiliki atau mendapatkan peraturan-peraturan yang baik untuk masyarakat, kan seperti itu kan. Iya makanya. Itu udah dibilangin, kan dia tegas ya, beliau tegas, pokoknya Pak Menteri kalau misalnya dipaksakan orang untuk vaksin itu udah melanggar HAM, tegas beliau bilang gitu. Tapi tetap ternyata dipaksa. Kan kalau kayak gitu namanya dipaksa ya Ritz, bukan dianjurkan kan, itu udah paksaan itu. Ada landasan hukum ya masalahnya kan untuk yang menolak gitu. Ya, Nggak tahu sih gue juga udah nggak dari tahun baru juga gue udah kayak punya firasat kayaknya tahun ini adalah 2020 tuh kayak cuman gladi resik doang gitu loh. gladi resik. Iya. Gladi resik dulu, mental kita udah siap. Nah, kejutannya baru nih. Iya. Kayak The Simpsons kali, alien datang. Alien ya, turun nih, dar gitu. Bisa jadi kan. Kata alien nih, manusia pada goblok-goblok banget sih. Aduh. Takut gue.
Oke lah, terakhir nih karena udah berlarut-larut ya. Dari Arfan dulu, Van. Pesan lu untuk tahun 2021 ini apa? Apa ya? Bisa Ya, untuk rakyat, bisa untuk apa namanya? Warga Indonesia, bisa untuk pemerintah, terserah, bebas. kalau gue sih cuma mau menghimbau kepada masyarakat semua, ikutin aja pemerintah maunya gimana. Karena gue yakin di saat kayak begini ya, pemerintah tuh nggak mungkin zolim, nggak mungkin apa ya kayak Amin. mau iniin Iya. masyarakatnya gitu ya. Karena Amin. kita sama-sama sedang susah. Karena kalau misalkan kalau masyarakatnya sendiri dia apa tambah susah lagi, ya otomatis itu juga jadi kerjaannya pemerintah kan. Jadi nggak mungkin yang namanya pemerintah mau mempersulit keadaan lagi. Nah, jadi gue mohon kepada masyarakat tuh kayak ikutin aja dulu deh ya, mau entah vaksin diwajibkan dan lain-lainnya, ya memang hal kita harus mengikuti, kita harus menghormati keputusan yang udah diambil sama pemerintah gitu. Oke, cakep ya. Kita aminkan semua ucapan Arfan tadi ya. Kita harapkan pastinya pemerintah tidak zolim ya, gitu kepada masyarakat. Oke, untuk dari Harit sendiri nih, untuk bebas sih Rit, bisa untuk pacar lu, untuk keluarga lu atau gimana gitu. Lu mau pesen apa nih untuk di tahun 2021 ini? Pesan gue untuk di 2001 ini, untuk sobat-sobat di luar sana yang mendengarkan saya dan Kijang satu, apa ya harapannya ya? Gue nggak bertele-tele sih, masih hidup dan berguna kayaknya udah selesai deh. Mantap. Mantap. Dengan tidak menyusahkan dan menimbulkan masalah kayak udah cukup deh. Karena kayak akan banyak banget masalah yang datang ke kita nanti. Betul, betul. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Oke. Ini Mengerikan ya. feeling gue ya. Ini feeling gue ya. Tapi nggak tahu deh. Oke, oke. Jadi hidup dan berguna saja sudah cukup tanpa harus memancing permasalahan lain ya. Iya, betul. Mantap. Kalau dari gue sendiri sebagai penutup, terus berdoa, terus berkeyakinan tinggi kepada Tuhan, kepada Allah, karena tidak ada yang lebih bisa kita percaya, tidak ada yang bisa kita bisa lebih mengimani ya, daripada eh, Allah, daripada Tuhan atau dan ketentuannya gitu ya, dan takdir-takdirnya. Jadi kita terus berdoa ya, entah vaksin ini nanti ke depannya bagaimana, yang jelas doa kita harus positif, dan dengan doa yang positif kita juga harus membawa eh, apa ya, vibes yang positif, membawa aura yang positif juga. Karena gue yakin sebenarnya vaksin yang terbaik itu adalah aura positif dan semangat yang positif dari masing-masing pribadi kita sebenarnya. Karena terbukti bahwa dengan berbahagia pun itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, thank Luar you biasa. Harits ya, thank you Harits. Apa namanya? Mungkin Iya, bisalah sering-sering kita lebih apa namanya, intens lagi ini ngobrol-ngobrol, entah untuk keperluan podcast ataupun enggak ya ke depannya. Dan thank you juga untuk Arfan yang udah join ya. Jadi ini tadi lumayan enak nih ngobrolnya, karena Arfan itu dia lebih percaya ke pemerintah, Harits masih di tengah-tengah ya. Gue cuma nanyain, jadi kan enak tuh ya tektokannya ya. Gitu. Terus ya kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan moga-moga nggak ada yang tersinggung lah ya dari podcast kita. Menurut lu pada nggak mungkin ada yang tersinggung kan lah ya di podcast kita kali ini ya. Aman, aman, aman. Aman ya. Aman. Mantap lah. Kan Oke. asumsi. Kenapa? Kalau gua kenapa-napa ya itu tahu lah penyebabnya Waduh. apa lah. Ya. Pokoknya kita berdoa lah ya, jangan sampai ada yang kenapa-napa ya. Kalau misalnya kita berbuat salah, mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan thank you buat teman-teman semua udah mendengarkan dan menyaksikan sampai habis, sampai detik ini. Dan sampai jumpa di podcast Kijang Satu berikutnya. Kijang Satu, masuk Kijang Satu. Masuk. Masuk. Gokil.